Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngobrol Islami Keluarga dengan masih tetap bersama KUA Kecamatan Ciberem dengan host Kang Agus. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema penting nih yang sering luput dari perhatian kita, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah narasumber kita yang kemarin pernah datang pada part pertama, yaitu dengan Bapak Ustadz Casman. Selamat siang Pak Ustadz. Beliau adalah penyuluh KUA Kecamatan Ciberem. Terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya. Mari kita bahas setelah kita kemarin mengulas dulu Pak Ustadz ya, masalah yang pertama kalau nggak salah al-qiyamu bi hududillah, terus yang kedua ridho, yang ketiga ma'ruf. Nah, kita akan lanjutkan dengan yang keempat, yaitu ihsan, kelima nihlah, keenam yaitu musyawarah, dan ketujuh adalah islah. Oke pemirsa, kita bahas satu persatu. So kita akan kupas lebih luas satu persatu dengan narasumber kita. Pak Ustadz, ini bagaimana Pak Ustadz dengan yang disebut dengan ihsan itu, maksudnya bagaimana itu Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara letterlek ya atau bahasa itu ihsan itu artinya kan baik. Baik ya. Cuma kalau kita ditarik dari istilah gitu, ihsan itu kan ada dua. Ya. Jadi yang dimaksud ihsan misalkan dalam hal ubudiyah itu anta abudallaha ka'annaka yarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Cuma yang dimaksud di sini dalam perkawinan, ihsan itu adalah berbuat baik. Contoh misalkan dalam surat An-Nahl ayat 90, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti itu. Kemudian kita sambungkan dengan hal perkawinan. Yang dimaksud ihsan di sini artinya berbuat lebih dari sekedar kewajiban. Oh gitu. Jadi suami janganlah berbuat baiknya itu hanya karena kewajiban, sebatas kewajiban. Misalkan wajibnya mencari nafkah, ya. wajibnya memenuhi kewajiban batin, misalkan nafkah lahir batin, jangan hanya sebatas itu. Karena ihsan di sini itu artinya berbuat yang lebih, tentunya ke arah yang lebih baik. Lebih baik, betul. Dalam betul. hal ekonomi, keluarga, dalam hal karakter atau perilaku, dalam ucapan, perbuatan, selalu terus melaju ke arah yang lebih baik. Yang lebih baik. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Prinsipnya seperti itu Pak Ustadz ya. Oke. Yang selanjutnya Pak Ustadz, nomor 5 yaitu nihlah. Nah, ini maksudnya gimana ini Pak Ustadz, nihlah ini? Nihlah itu kalau ini menurut Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 ya. Wa tunisa saduqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an. Iya, gimana maksudnya Pak Ustadz? Nihlah itu sejajar posisinya itu dengan mahar ya. Oh gitu. Jadi, nihlah sama mahar itu hanya beda pengertiannya. Kalau mahar itu kan bukan rukun nikah, tetapi dia wajib. Oh gitu, wajib. Bukan rukun nikah, tapi dia wajib. Wajib. Artinya pernikahan itu sah walaupun tidak menyertakan mahar. Gitu. Tetapi dia belum bisa menggauli istrinya karena belum dibayarkan maharnya. Gitu. Iya. Nah, nihlah ini sama pengertiannya adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri, tetapi dia sebagai hadiah aja karena rasa cinta dan sayangnya sama istri begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi harus ya, maksudnya suami itu ya jangan pelit-pelit gitu. Jangan pelit lah kalau sama istri gitu Pak ya. Iya. Itu pemberian yang seperti itu yang dimaksud nih. Dengan nihlah itu ya. Oke, Pak Ustadz, kita lanjut yang selanjutnya yaitu dengan musyawarah atau syura. Nah, ini gimana ini Pak Ustadz maksudnya nih, musyawarah ini? Syurah itu kan bahasa Arab. Bahasa Arabnya ya, bahasa kita itu kan
musyawarah. Musyawarah, iya. Musyawarah itu secara umum ya kita udah tahu semula ya, iya. yang namanya musyawarah. Tujuan utamanya kan tujuan pokok dari sebuah musyawarah itu kan mufakat. Mufakat, betul. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu sawir di situ itu kalimat fil amar. Fil amar ya, Ustaz. Fil amar itu kan perintah. Kata kerja perintah. Kalau dalam hal rumah tangga mau menentukan apapun tujuan ya, tujuan suami istri itu kan punya tujuan. Betul, betul. Jadi jangan sampai istri pengennya ke kidul ya, atau ke selatan, itu suami pengennya ke utara atau ke kaler. Nah ini kan nggak nyambung. Nggak nyambung, betul Pak. Nah disitulah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Oh gitu. Jadi kalaupun suami misalkan dia sudah melekat dari jalur qawwamuna 'alan nisa sebagai pemimpin atas perempuan, atas istrinya, dia nggak boleh egois. Nggak boleh egois, Pak ya? Iya, jadi harus diajak, kalau bahasa Sunda itu badami lah. Badami kalau cek Sunda apa Ustaz ya? Iya, jadi istri itu dia akan merasa dihargai. Itu kalau suaminya itu mengajak bermusyawarah. Jadi nggak boleh suami dalam hal apapun. Mentang-mentang suami kita ambil keputusan sendiri, nggak bisa Pak Ustaz, nggak bisa ya? Bisa. Jadi tetap harus bermusyawarah gitu Pak ya? Itu rusak keutuhan rumah tangga kalau suami udah egois. Nah apalagi kejadian belakangan ini gimana Pak Ustaz? Yang merusak hubungan rumah tangga itu kan karena istri itu walaupun kita tidak bilang kebanyakan ya, tapi ada di antaranya yang misalkan dia butuh keuangan tambahan, dia kan minjem dari Bang Emok tuh tanpa sepengetahuan suaminya. Nah itu sama, itu nggak boleh terjadi seperti itu karena melanggar prinsip musyawarah. Jadi harusnya mau minjem uang kayak mau ngapain kayak tetap harus bermusyawarah sama suami. Itu akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga ketika menghilangkan prinsip syuro. Oh begitu Pak Ustaz. Ingat teman saya, apalagi kejadian ini sekarang lagi viral di masyarakat mengenai Bang Emok Pak Ustaz ya. Emok ini memang mungkin agak penyabaran sedikit mengenai Bang Emok Pak Ustaz ini. Sedikit aja Pak Ustaz diulas Pak Ustaz ini. Menurut Pak Ustaz bagaimana itu pandangannya Pak Ustaz? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh Pak Ustaz ya? Ya sama. Kalau kata ulama-ulama kan kita udah paham dari guru kita. Mau di apapun juga, mau dibicarakan apapun juga, yang namanya riba itu kan haram. Gitu. Mau dipoles sedemikian rupa lah, terserah, tetap riba itu haram. Haram. Pokoknya patokannya gitu Pak Ustaz ya. Iya. Jadi kita jangan jauh-jauh. Ini alasannya begini, hujahnya begini lah gitu. Jadi tetap gitu. Yang namanya riba ya haram. Gitu. Pokoknya termasuk Bang Emok haram maksudnya. Nah, ingat teman saya, apalagi yang sekarang terjadi di pedesaan, di perkotaan ini, ibu-ibu banyak sekali yang minjem ke Bang Emok untuk berdalih alasan apapun. Menurut kita Pak Ustadz, terutama narasumber kita, bahwa itu adalah haram. Jangan, kalau bisa jangan. Gitu Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Begitu. Lanjutnya Pak Ustadz mengenai islah. Nah, islah ini gimana Pak Ustadz ini? Islah itu secara bahasa itu kan damai ya. Damai, ya. Damai. Cuma kita kan mengartikannya itu, islah itu setelah terjadi masalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan, kalau bahasa Sunda itu papaseaan ya. Gitu. Pertengkaran lah gitu, pertengkaran gitu ya. Pertengkaran. Ya. Cuma yang dia maksud di sini tidak harus seperti itu. Jadi islah itu tidak harus kita bertengkar dulu. Oh gitu ya. Islah itu kan artinya kita memperbaiki diri, ya. Islah itu introspeksi diri. Walaupun istilahnya kita tidak salah, ya untuk istilahnya menghidupkan komunikasi ya. Nggak apa-apa. Misalkan nih, contoh gimana Pak Ustadz? Dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ayusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfus
wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya. Jadi jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nuzuz, Nusus apa itu, Pak? nuzuz itu perilaku yang bisa menjadikan penyebab jadinya talak, itu perilaku yang tidak baik atau bersikap tidak acuh Ya. cuek gitulah. Keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Ya. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusus, ini nusus itu baik yang kebanyakan terjadi itu perempuan ya. Ya. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Itu. Jadi menang dalam rumah tangga adalah yang mengalah dalam kelangsungan hidup rumah tangga itu sendiri. Jadi demi kelangsungan rumah tangga itu sebaiknya harus ada pihak yang bisa mengalah dalam rumah tangga Iya, itu. iya. Jadi kita bukan saling menang, Pak Ustadz, ya kalau begitu ya, tapi harus saling memaafkan. Itu Pak Ustadz, saling mengalah. Mengalah. Oh iya. Memaafkan. Cuma yang kebanyakan terjadi ya sebenarnya ya, kalau perempuan itu kan jarang yang mau disalahkan ya. Perempuan itu selalu pengen menang gitu. Pengen menang sendiri, Pak Ustadz. Iya, pengen menang sendiri. Iya. Itulah makanya kenapa dalam ibadah kurban itu yang dikurbankan itu kan suka kambing jantan, Ya. sapi jantan. Jarang itu yang perempuan. Yang perempuan nggak ada, Pak Ustadz, ya? Ada. Karena apa? Perempuan itu jangankan mau berkorban gitu, disalahkan aja nggak Disalahkan mau. aja nggak mau, Pak Ustadz. Gitu. Jadi kalau terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, ini sebaiknya itu ya Jadi gimana, Pak Ustadz? yang meminta maaf itu harus perempuan dulu. Perempuan dulu ya. Oh Iya, gitu. harus Ingat tuh perempuan pemirsa, dulu. harus perempuan dulu tuh ya. Jangan bapaknya dulu, jadi istrinya dulu. Harus perempuan dulu. Padahal suami yang salah. Walaupun suaminya salah, Pak Ustadz, ya? Iya. Nah nanti setelah perempuannya, ibunya atau mamahnya lah meminta maaf sama suaminya itu, nanti akan keluar tuh kata-kata penyesalan dari suaminya. Iya mah, papa maafkan, sebenarnya papa yang salah. Itu suami akhirnya merasa harga dirinya itu tidak jatuh gara-gara minta maaf gitu. Betul sekali. Pemirsa, oke, kita sudah bahas tadi beberapa poin yang kelanjutan dari part pertama. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ustadz tadi ada bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, Pak Ustadz, terima kasih atas Sama-sama. penjabarannya. Dan pemirsa, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Tetap di KUA Kecamatan Ciberem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.